Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Selamat malam teman-teman. Kata kesaksian memiliki dua arti di dalam Alkitab. Yang pertama, memiliki kesaksian yang baik melalui perbuatan dengan reputasi yang menunjuk kepada Kristus. Arti yang kedua, memberikan kesaksian baik tertulis maupun lisan. Berbagi atau memberi kesaksian dalam kekristenan berarti memberitahu orang lain tentang hubungan kita dengan Tuhan. There is nothing more powerful than a miracle testimony. Tidak ada yang lebih dahsyat melebihi kesaksian tentang mukjizat. Oleh karena itu di dalam Matius 10 ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengabarkan Injil. Ada kuasa tertentu untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan, mengikuti ketika kita memberitakan Injil. Sehingga orang yang mendengar akan tahu, ini pasti Tuhan. Pembuktian kuasa Allah menyertai kita saat kita memberitakan Injil. Ketika bersaksi, apa fondasinya? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena kalau kita bersaksi tanpa kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kesaksian kita itu tidak ada kuasanya. Tidak ada yang menjamah hati baik orang yang mendengar ataupun membaca tulisan kita. Kuncinya selalu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Banyak orang yang berpikir, saya gak punya kesaksian yang spektakuler Bu Yeni. Saya cuma punya kesaksian biasa-biasa saja. Jangan anggap remeh. Karena kesaksian kita itu ketika kita mengalaminya, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, itu ada kuasanya. Itu menjamah hati orang yang mendengarnya. Tidak perlu harus yang spektakuler. Dulu saya pun berpikir demikian. Itulah sebabnya pada awal-awal saya menulis Rumput Kopi Cantik. Saya suka menulis tentang orang-orang hebat. Saya berpikir orang kan kepengen dengar tentang orang-orang yang top-top. Saya menulis tentang Bill Gates, Obama, Warren Buffett. Saya berpikir orang pasti suka. Tapi sesungguhnya ketika saya menulis tentang Bill Gates, Warren Buffett, Obama, saya tidak kenal pribadi. Tentu saya menulisnya mengambil bahan-bahan dari orang lain. Sampai suatu ketika saya belajar, ada orang lain yang kenal Bill Gates lebih baik dari saya, kenal Warren Buffett lebih baik dari saya. Tentunya mereka bisa menyajikan tulisan yang lebih baik. Dan di Google, di internet, jutaan tulisan serupa, betul nggak? Apa keistimewaan saya? Sampai saya belajar dari guru, salah seorang guru menulis saya, dia menyarankan, Bu Yeni, tulis saja kesaksian dari Bu Yeni. Loh Pak, saya ini bukan siapa-siapa. Apa yang mau saya tulis gitu? Karena pada waktu itu saya ikut bergabung dalam sebuah komunitas di mana kami diajar untuk menulis. Gak apa-apa Bu, meskipun itu kesaksian sehari-hari, tapi pembaca itu relate.
dengan apa yang saya tuliskan. Justru ketika menulis orang yang top-top di sana-sana yang begitu jauh, orang nggak relate. Tulis aja itu. Dan ketika Bu Yeni menulis apa yang Bu Yeni alami, itu otentik. Limited edition satu-satunya, nggak ada di mana-mana. Kemudian saya belajar untuk menuliskan, ternyata betul, orang suka. Karena saya terbiasa menuliskan kesaksian saya, kesaksian teman-teman dekat saya. Prinsip saya harus kenal orang itu, saya harus tahu, sehingga ketika menuliskannya saya dapat feel-nya. Karena saya kenal orang itu. Banyak orang yang kepengen ditulis di Seruput Kopi Cantik, Bu Yeni, saya mengalami yang spektakuler. Iya, banyak yang spektakuler. Masalahnya saya tidak kenal pribadi dengan kamu. Enggak, saya enggak bisa. Enggak ada kuasanya ketika saya menuliskan itu. Dan selalu karena saya menulis untuk Tuhan, selalu harus ada koneksi dengan Tuhan. Itu yang membedakan Seruput Kopi Cantik dengan tulisan-tulisan yang lain. Dengan cara demikian, ternyata Seruput Kopi Cantik disukai banyak orang. Demikian juga dengan kita. Setiap kita punya kesaksian masing-masing. Mungkin sederhana. Tetapi ketika kita yang mengalaminya, kita menceritakannya, ada kuasa menjamah hati orang itu. Dan Tuhan bisa pakai supaya orang itu juga merasakan kuasa Allah yang kita alami. Karena itu jangan pernah takut untuk bersaksi. Seperti slogannya Nike, just do it. Lakukan saja. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita bersaksi. Karena begitu banyak teman-teman yang punya kesaksian spektakuler. Sembuh dari kanker, sembuh dari leukemia, sembuh dari penyakit yang menurut dunia nyaris tidak mungkin disembuhkan, dia sembuh. Tapi ketika cerita dia cuman, iya aku sembuh kok dari kanker. Sudah. Orang kan nggak tahu bagaimana caranya. Tujuan kita bersaksi itu untuk memuliakan Tuhan. Dan orang harus tahu prosesnya. Yang diceritakan itu prosesnya. Bagaimana caranya kamu bisa sembuh. Tujuan orang yang dengar kesaksian, dia juga kepengen sembuh. Bukan cuma kita nonton kamu sembuh, kita bertepuk tangan. Bukan itu. Supaya orang lain juga tahu. Gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.